Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, mahasiswa semester 2 Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, Universitas Winaya Mukti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mikrobiologi yang menguntungkan, yaitu salah satu jenis cendawan bernama Bevoria bassiana sp. Apa itu cendawan Bevoria bassiana sp? Bevoria bassiana merupakan cendawan entomopatogen, yaitu cendawan yang dapat menimbulkan penyakit pada serangga. Pada kasus ini, serangga yang diserang berupa hama yang merugikan tanaman. Inilah alasan mengapa Bevoria bassiana juga sering disebut dengan insektisida alami. Bevoria bassiana juga bersifat saprofit atau tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Maka dari itu, cendawan ini menjadi parasit dan hidup dari mengambil nutrisi inangnya. Proses Bevoria menginfeksi inangnya dimulai dengan kontak inang, masuk ke dalam tubuh inang dan bereproduksi di dalam satu atau lebih jaringan inang, kemudian kontak dan menginfeksi inang baru. Keuntungan menggunakan Bevoria bassiana dibandingkan dengan menggunakan insektisida kimia adalah yang pertama, tidak menimbulkan pencemaran, aman bagi manusia dan predator atau musuh alami, dan yang terakhir, tidak menimbulkan kekebalan pada serangga yang dibasmi. Langsung saja kita akan membahas cara perbanyakan sampai siap diaplikasikan ke lapangan. Prosesnya terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi disebut juga dengan tahap penjelajahan atau pencarian, di mana dalam proses ini pencarian yang dilakukan bertujuan untuk menemukan serangga yang terinfeksi jamur Bevoria bassiana. Serangga yang terinfeksi ditandai dengan ciri-ciri seperti dibungkus dengan kapas putih. Serangga yang diduga terinfeksi jamur Bevoria tersebut kemudian dibawa ke lab untuk masuk ke tahap berikutnya. Yang kedua ada tahap isolasi. Tahap isolasi ini adalah tahap di mana serangga hasil eksplorasi tadi dibedah tubuhnya kemudian diambil dengan hati-hati menggunakan alat-alat yang tersedia di lab. Dan tentu saja sudah disterilkan terlebih dahulu dengan cara dibakar dan menggunakan alkohol. Pada proses ini, jamur yang diduga Bevoria bassiana disimpan pada media agar yang telah disimpan ke dalam cawan Petri menggunakan 4 metode titik agar jamur cepat berkembang dan menyebar, dan dibiarkan selama 3-4 hari dengan kondisi kedap udara. Media agar tadi terdiri dari air rebusan kentang, serbuk agar-agar, dan gula putih. Yang ketiga ada tahap pemurnian. Pada tahap ini dilakukan pemisahan dari jamur-jamur lain dengan jamur Bevoria bassiana yang berkembang di dalam cawan Petri pada tahap isolasi. Cara membedakannya bisa dilihat dari warna spora yang berkembang. Jamur Bevoria memiliki spora berwarna putih bersih. Jadi jika ditemukan jamur lain yang berwarna selain warna putih, maka proses pemurnian terus dilakukan sampai tersisa benar-benar hanya ada jamur Bevoria saja. Media yang digunakan masih dengan media yang sama seperti proses isolasi, yaitu media agar. Tahap yang keempat adalah tahap perbanyakan biakan murni. Pada tahap ini, proses perbanyakan dari cawan Petri ke test tube dilakukan agar jamur Bevoria mudah untuk diperbanyak secara massal nantinya. Media yang digunakan masih sama seperti pada tahap isolasi dan pemurnian. Untuk catatan, semua proses dari mulai isolasi sampai perbanyakan biakan murni dilakukan dengan sangat steril. Tahap yang terakhir yaitu tahap perbanyakan secara massal. Pada tahap ini, proses perbanyakan dimulai dengan mempersiapkan alat dan bahan. Bahan-bahannya terdiri dari jagung kering yang telah digiling kasar, starter jamur Bevoria dari hasil perbanyakan biakan murni, air bersih, dan alkohol 70%. Itu test tube starter Bevoria cukup untuk 1 kg media sesuai kebutuhan. Untuk media jagung tadi, dapat menggunakan jagung jenis apa saja, dan jika tidak ada, bisa juga menggunakan media beras sebagai penggantinya. Alat-alat yang dibutuhkan terdiri dari kantong plastik ukuran setengah kilogram, timbangan, nampan atau wadah, kompor, panci pengukus, lilin, jarum ose, sendok, dan hektar. Proses perbanyakan dimulai dengan mengukus atau merendam jagung dengan air panas
panas selama 15 menit. Setelah diangkat dan ditiriskan, kemudian dikering anginkan sampai terasa tidak terlalu panas. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik dengan berat 1 ons per plastik. Pengukusan tersebut bertujuan untuk melunakkan biji jagung kering yang akan dijadikan media perbanyakan. Setelah dimasukkan ke dalam plastik dan dilipat, kemudian dikukus kembali selama 1 jam dengan tujuan mensterilkan media dari jamur atau bakteri lain yang mungkin saja masih hidup atau masih terbawa. Setelah proses pengukusan, media dibiarkan sampai benar-benar dingin dan siap untuk dimasukkan jamur bevoria. Proses memasukkan jamur bevoria dilakukan dengan sangat hati-hati dan tentu saja dalam keadaan steril menggunakan jarum ose. Media dapat diaduk agar jamur bevoria tersebar dan tercampur secara merata, agar proses perkembangan jamur lebih cepat. Setelah selesai memasukkan jamur bevoria, kemudian ditutup dengan rapat menggunakan hektar dan disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah 3-4 hari, jamur bevoria akan mulai terlihat berkembang dan memenuhi media yang terbungkus plastik tadi. Daya simpan jamur yang sudah tumbuh pada media dapat mencapai waktu 6 bulan. Nah, untuk proses pengaplikasian di lapangan, kita dapat mencairkan terlebih dahulu dengan air bersih dan menyaring media agar tidak terbawa ke dalam hand sprayer untuk disemprotkan. Sebagai catatan, hand sprayer harus dalam keadaan benar-benar bersih dari bekas pestisida kimia. Nah, itu dia tahapan proses perbanyakan jamur bevoria sampai pada siap diaplikasikan ke lapangan. Tidak terlalu sulit dan tentu saja sangat menguntungkan petani. Demikian penjelasan yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.